Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup menarik ya. Harganya sudah drop, fundamentalnya cukup lumayan bagus, dan emiten ini juga bagi dividen ya. Nah, oke, kita akan bahas ya. Sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham Seger ya, atau Sumber Global Energi. Nah, ini perusahaan ya perdagangan batubara, terus energi. Ya, kalau kita lihat ini perusahaan perdagangan batubara. Nah, batubara dia ternyata. Terus untuk komposisi ya shareholdernya, Sumber Inti Energi ini pegang 51% ya sebagai pengendali. Berikutnya ada Willy Thomas juga pengendali, ini sekitar 6,26. Terus masyarakat ini 23, Vivi Ramalyati ini 9, Antonius ini 5, berikutnya ada asing ya sekitar 0,13. Nah, ini ya komposisinya. Kalau kita lihat di sini sudah mulai minus ya shareholdernya untuk retail ya, sudah mulai berkurang. Nah, karena kalau kita lihat di chart memang sudah menunjukkan sangat drop ya. Bahkan kalau kita tarik dari high-nya ini ke posisi sekarang sudah 75% ya dropnya, langsung sangat dalam guys ya. Oke, ini kita lihat dari segi profil company seperti itu ya, perusahaan bidang energi, dia minyak, gas dan batubara ya. Terus kita lihat dari segi insidernya dulu, apakah ada yang jualan, kenapa bisa drop? Biasanya ada yang jualan ya. Kalau kita lihat di sini memang ada jualan nih ya. Ini bahkan nambah ya, beliau nambah, Antonius ini nambah. Cuma waktu jualan tuh di bulan November kemarin ya. Kita lihat November chartnya apakah drop. Ya bener ya, setelah naik November beliau jualan, setelah itu dia drop, Januari dia ngambil lagi. Di posisi sini ngambil lagi, harusnya range harganya di area sini ya. Jadi kalau kita tarik dari sini beliau sudah average-nya di bawahnya ya. Kalau kita kan Januari kan cuma sampai sini ya. Trend areanya di 600-an ya, sampai 580-an. Kalau sekarang kan masih di 400, jadi harusnya di bawah ya. Beliau average-nya lebih di atas daripada harga sekarang. Nah, oke, dari insider memang kemarin ada jualan. Kalau kita lihat memang beliau ini jual beli ya. Ini beli, setelah itu jual ya. Ini jual, setelah itu beli, kemungkinan nanti akan jual lagi ya. Nah, kalau kita lihat historinya seperti ini ya. Jadi lihat beliau kita ngambil, kita ikut ngambil aja gitu ya. Strateginya kayak gitu. Cuma memang ini ada ketelatan data ya. Datanya ada keterlambatan ya dari indeks sendiri, biasanya +2. Jadi kita agak susah ya. Cuma kalau misalnya kita lihat +2 nya itu average dengan harganya belum begitu naik. Nah, kita bisa manfaat momennya itu ya. Cuma kalau udah tinggi nggak usah ngejar guys ya. Karena bisa jadi itu pancingan untuk narik ya, bisa jadi. Cuma ya kalau kita lihat harganya sudah drop banget ya ini ya. Oke, kita lihat untuk segi fundamentalnya. Kita lihat metodologinya dulu. Metodologi bulan April ini sekitar 50, untuk Mei 100 ya. Jadi peaknya di bulan Mei ya naiknya. Jadi mungkin bisa ancang-ancang ya awal April itu bisa jadi ancang-ancang, nanti ketika udah Mei bisa jadi naik tinggi ya. Nah, ini Mei yang paling tinggi. Untuk April 50%, Juni 50%, yang paling tinggi April dan Mei dan November ya. Jadi itu ya. Kalau kita lihat lagi. Oke, kita lihat ya untuk laporan keuangan ini per kuartal 3 ya. Ini hari ini tanggal 24/3 bulan 2003 ya. Video ini dibuat. Nah, ini per kuartal 3 ya. Karena kuartal 4-nya belum muncul, mungkin bentar lagi ya. Kita lihat ya dari segi kuartalnya ya. Kuartal 3 ya. Ini 30 September banding 31 Desember. Jadi ini kuartal 4, ini kuartal 3 di 2002, ini 2001. Oke. Secara aset ada kenaikan ya, mungkin 80% ya, dari sebelumnya 1,2 triliun naik ke 2,1 ya. Ya, hampir 90%-an ya dari kenaikan segi asetnya. Sebenarnya di sini jelasin ya kenaikan asetnya apa, nanti teman silahkan lihat aja di sini. Di sini poster besar itu kenaikan ini ya, uang muka. Nah, ini not setuju, nanti silahkan detailnya dilihat ini.
Terus ada juga piutang usaha nih ya, cukup besar juga, nanti lihat aja situ ya. Oke, kita lihat ya untuk laba liabilitasnya ini sekitar 986, jadi 100% ya, hampir 100% atau 40% lah ya kalau kita bandingkan dengan asetnya ya. Jadi masih sekitar ekuitas 1,1 triliun ya. Dan ini naik ya, secara year to year ini naik dari sebelumnya 434 naik ke 1,1 ya, jadi hampir 3 kali lipatnya ya kenaikan dari segi asetnya. Nah untuk ekuitasnya guys, untuk ekuitasnya, untuk laba ruginya sisi pendapatan bersih juga naik ya, dari sebelumnya 2,2 naik ke 74, ini sudah hampir 3 kali ya, 3 kalinya 300% ya kenaikan dari segi pendapatan. Nah beban pokok sendiri juga naik ya, dari sebelumnya 2T naik ke 6,5, ini juga 3 kali juga. Untuk laba bersihnya sekitar 975 miliar ya, 975, dan ini naik ya hampir 4 kali lipatnya nih, 4 kali lipatnya dari secara year to date 4 kali lipatnya, dari sebelumnya 162 naik ke 975 ya. Ini kenaikan untuk laba kotornya. Nah untuk laba bersihnya sekitar 705 ya, 705. Ini kalau kita bandingkan secara year to year 30 September 21 banding 30 September 2022, ini naik sekitar 900% ya, karena ini 74 miliar naik ke 705 miliar ya. Jadi sisi kenaikan hampir 900% ya, kenaikan dari segi labanya. Untuk ekuitas, untuk IPS nya sendiri emiten ini naik juga ya, dari sebelumnya 46 naik ke 356, hampir sekitar 700% ya kenaikan dari IPS nya sendiri. Nah, kayak dari laba rugi oke emiten ini ya. Kita lihat ya dari sisi cash flow operasional. Nah emang cash flow nya ini yang bermasalah ya, cash bersihnya ini minus ya, minus 166 miliar ya, ini kena minusnya dari sebelumnya 55 miliar ya, positif 55 nih minus ke 16 ya, ini yang kurang bagusnya di sini ya. Nah dari fundamental untuk laba ruginya emiten ini bukan laba yang cukup besar, bahkan naik 900% ya untuk segi labanya, cuma kekurangannya masih di cash flow ya, cash flow nya minus 166 ya. Oke, lihat dari fundamental seperti itu. Untuk ketahuan lagi peaknya tuh naiknya hampir 100%, probabilitasnya itu di bulan Mei, untuk April sendiri 50% ya. Nah seperti itu. Nah untuk chartnya ya, kita lihat chartnya ini sudah drop banget. Kalau kita tarik dari sini ya sekitar 75 ya, nah 75% ya dropnya sendiri. Dan ini sudah kalau kita tarik dari sini ya, mungkin di sini akan membentuk demand area di sini ya. Nah ini akan ada demand di arah sini. Memang ya ketika menyentuh di arah sini dia selalu mantul ya. Nah ini ya dari sini ini turun lagi, area demand sini naik lagi ya. Nah ini menyentuh sini, bahkan lewatin sini dikit naik lagi. Nah kita lihat ya Pak sekuat apa ya. Tapi kalau kita tarik dari sini nih 10 Januari 2002 sampai saat ini ya, area demand ini belum kejebol ya. Nah, jadi semoga kuat supportnya ini ya, cuma memang masih agak ini ya, masih belum ketes terlalu lama, karena belum begitu banyak yang ngetes ini kan, baru 1 kali, 2 ya, 3 ini 4 ya, lumayan ya, lumayan juga. Nah untuk opsinya seperti apa? Nah opsinya bisa jadi gini ya, beli di arah sini, nanti ketika jebol area demand ini bisa out. Nah seperti itu, karena demandnya di arah sini ya. Nah ataupun mau nunggu drop sekali ya silakan, cuma ini 31 Juni ini Desember baginya belum konsisten ya. Kalau kita lihat pembagiannya ini Agustus, ini 13 Desember, terbaru ini Juni. Kalau kita pakai patokan Juni, kita lihat ya, waktu pembagian dividen dia naik ya, artinya sebelum bagi dividen dia naik. Terus kalau kita lihat peaknya itu kok di bulan Mei. Nah, kita tarik ke belakang, kenapa di bulan Mei selalu naik. Ini juga naik ya, bulan Mei ini juga naik. Nah nggak tahu kenapa di bulan naik, tapi kalau kita lihat historisnya belum, nggak ada info apa sekali ya, cuma agak jauhan ya kalau kita tarik dengan dividennya.
Cuma kita bisa pakai dividen ini rata-rata mendekati dividen dia naik ya. Ini 3 kalinya seperti itu. Ini juga naik, ini juga sama naik, ini juga sama ya, mendekati dividennya naik. Jadi kalau historisnya ke belakang untuk Juni, jadi mungkin teman-teman bisa mulai pantau di bulan Mei ya, karena momennya satu ya, peaknya itu lah untuk naiknya probabilitasnya 100% itu bulan Mei ya. Terus mendekati dividen juga ya. Kita lihat historis kemarin ya. Supportnya di area di sini. Untuk data mendukungnya posisi Juni ya untuk pembagian dividennya, historis kemarin ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan atau request, silahkan aja ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa cek kembali ya, biar menarik bisa dipantau. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.